Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-11 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Imam Abdullah bin Hijazi yang masyhur dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbukulli walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-11 ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-10. Pada hikmah yang ke-10, Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kata beliau, amal-amal yang zahir itu seperti tubuh-tubuh yang berdiri, sedangkan ruhnya amal itu adalah adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Artinya, amal itu jika tidak ada ikhlas di dalamnya, itu ibaratnya seperti tubuh yang tidak bernyawa. Tubuh yang tidak bernyawa berarti tidak ada manfaatnya, makanya dikubur. Lah demikian pula amal. Ketika di dalam amal itu tidak ada ikhlas, berarti amal ini menjadi tidak bermanfaat karena tidak diterima Allah. Maka pada hikmah yang ke-11 ini, Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita konsep agar kita bisa ikhlas ketika melakukan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hikmah yang ke-11 ini adalah lanjutan dari hikmah yang ke-10, yaitu beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar bisa menghasilkan ikhlas. Langkah-langkahnya bagaimana supaya bisa menghasilkan ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Kata beliau, pada hikmah yang ke-11 ini artinya kurang lebih, kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Ini merupakan kata-kata kiasan. Sebab
fama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak dikubur, itu hasilnya tidak akan bisa sempurna. Nah, maksudnya bagaimana ini? Idfin wujudaka fi ardil khumuli, kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Maksudnya kuburlah amalmu supaya tidak dilihat orang lain. Jadi beliau menggunakan kata-kata kiasan. Jadi bukan kita menggali kuburan lalu kita mengubur diri kita, itu seperti sumpah pocong namanya. Ini bukan. Jadi kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi, artinya ketika melakukan amal, usahakan amal itu tidak dilihat orang lain. Seperti petani itu jika menanam, bijinya dimasukkan ke dalam tanah, bijinya dikubur di dalam tanah, maka hasilnya sempurna. Nah, begitupun amal, ketika amal itu disembunyikan seperti menyembunyikan biji ke dalam tanah, maka amalnya akan lebih sempurna. Nah, dari sinilah apa itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dalam ayat ini Allah berkata, dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu lalu memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang fakir, maka hal itu lebih baik bagi kamu. Artinya sedekah itu jika dilakukan secara terang-terangan baik, tetapi yang lebih baik lagi jika kita menyembunyikan sedekah lalu memberikannya kepada orang fakir, ini lebih baik. Makanya orang-orang dahulu itu ketika mengeluarkan sedekah, mereka berusaha sedekahnya tidak dilihat orang lain. Ada yang caranya mencari orang buta, lalu memberi sedekah kepada orang buta. Tujuannya supaya orang buta ini tidak tahu siapa yang memberinya. Kemudian ada lagi yang sedekah mencari orang fakir yang sedang tidur, lalu sedekahnya diikatkan pada bajunya orang fakir yang tidur, biar orang fakir ini ketika terbangun dia tidak mengetahui siapa yang memberinya sedekah. Ada lagi orang yang mengeluarkan sedekah, sedekahnya diletakkan di jalan yang dilewati orang-orang fakir. Lalu ketika orang-orang fakir itu menemukan uang di jalan yang biasa mereka lewati, mereka tidak mengetahui dari siapa uang itu diberi kepada mereka. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-11 ini, beliau memberikan apa itu
memberikan jalan kepada kita, memberikan konsep kepada kita bagaimana supaya amal-amal kita itu bisa ikhlas, yaitu caranya kuburlah amalmu itu supaya tidak dilihat orang lain, karena hasilnya bisa menjadikan amal itu ikhlas. Nah, saya mau cerita dalam kitab Majalisus Saniyah ada sebuah kisah, yaitu pada halaman 108. Di sini ada keterangan sami'tu ba'dha masyayikhi fil fiqhi rahmatullahi alaihim yadhkuru hadhil hikayah wa hiya anna rajulan nama faro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi faqala lahu ya fulan qum min manamika fasafir ila baldati kada fas'al biha an fulaninil ma'dawi fa'aqri'hu minni salama wa qul lahu anta rafiqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Di dalam kitab Majalisus Saniyah beliau bercerita, aku pernah mendengar dari sebagian guru-guruku dalam bidang ilmu fikih, sebagian guru-guruku dalam bidang ilmu fikih bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang tidur lalu bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti mimpi yang nyata, sebab ada hadis man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqo fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku. Jadi seseorang kalau bermimpi melihat Rasulullah, berarti apa yang dilihat dalam mimpinya itu adalah benar-benar Rasulullah. Sebab Nabi sudah bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku. Karena apa? Kata Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menjelma aku. Nah, laki-laki ini melihat Nabi di dalam mimpinya. Kemudian Nabi berkata, ya fulanu, si fulan, mim manamika, bangunlah kamu dari tidurmu, fasafir ila baldati kada, dan pergilah ke negeri anu, fas'al biha an fulanin al-ma'dawi, nanti di negeri itu tanyakan seseorang yang bernama Al-Ma'dawi, si fulan Al-Ma'dawi, dan sampaikan salam kepadanya dariku. Sampaikan salam kepada si fulan Al-Ma'dawi ini dariku, dan katakan kepadanya, anta rafiqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, dan katakan kepada Al-Ma'dawi ini bahwa engkau nanti akan menemani Rasulullah di dalam surga. Akhirnya ketika laki-laki ini terbangun dari tidurnya, laki-laki ini pun kemudian menuju
kampung yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemui si Fulan Al-Ma'jawi ini. Setelah bertemu dengan Fulan Al-Ma'jawi ini, ternyata Fulan Al-Ma'jawi ini amalnya biasa-biasa saja. Amalnya tidak ada yang istimewa. Fawajadahu lam ya'mal khairan fi naharihi. Di waktu siang Fulan Al-Ma'jawi ini amalnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kok aneh? Dalam mimpi Rasulullah mengatakan bahwa orang ini, yaitu si Fulan Al-Ma'jawi ini, akan menemani Rasulullah di dalam surga. Tapi setelah bertemu dengan orangnya, kok amalnya malah biasa-biasa saja. Akhirnya laki-laki ini pun memberitahukan kepada Fulan Al-Ma'jawi tentang maksud dan tujuannya. Wasa'alahu an amalihi, kemudian menanyakan kepada Fulan Al-Ma'jawi apa amal baik yang pernah dilakukan oleh Al-Ma'jawi ini sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa Fulan Al-Ma'jawi ini akan menemani Rasulullah di dalam surga. Nah, Al-Ma'jawi ini kemudian bercerita, faqala lahu tazawwajtu bimra'atin falamma dakhaltu biha waladat indi waladan min awwali lailatin fasatartu 'alaiha walam afdahha wa akhadtul walada fajitu bihi lil jami'i wa jalastu antari'un nasa falamma hadaru li sholati subhi tasara'u ila akhdil waladi fahalaftu bil talaqi ma ya'khudhuhu illa ana fa akhadtuhu wa radadtuhu ila ummihi. Kata imam, maksud kami, kata Fulan Al-Ma'jawi ini, aku pernah menikahi seorang wanita. Lalu pada malam pertama ketika aku masuk menemui wanita ini, pada malam pertama ketika aku memasuki kamarnya wanita ini yang sudah aku nikahi, mendadak waladat indi waladat, istri yang baru saja saya nikahi itu melahirkan anak. Ya Allah, ini cobaannya luar biasa. Jadi Fulan Al-Ma'jawi ini menikahi seorang wanita, dan ternyata pada malam pertama ketika beliau menemui istrinya justru melahirkan seorang anak. Ini ujiannya berat ini Fulan Al-Ma'jawi ini. Tetapi kata Al-Ma'jawi, fasatartu 'alaiha wa lam ufaddiha, aib istriku saya tutupi, tidak saya bongkar kepada orang lain. Wa akhadtul walada, kemudian anak yang baru lahir itu aku ambil, lalu aku membawanya ke masjid jami', fajitu bihi lil jami'i, lalu aku membawanya ke masjid jami'. Kemudian aku duduk di sana menunggu orang-orang yang akan melakukan sholat subuh. Jadi membawa bayi ini tengah malam sebelum subuh, menunggu orang-orang yang akan melakukan sholat subuh. Ternyata falamma hadaru li sholati subhi tasara'u ila akhdil walad, ketika orang-orang telah hadir untuk melakukan sholat subuh, orang-orang itu saling berebut ingin mengambil anak ini. Tetapi kata Al-Ma'jawi, fahalaftu
bittalaqi ma ya'khuduhu illa ana, tetapi aku bersumpah tidak boleh ada yang mengambil anak ini kecuali aku. Akhirnya aku mengambil kembali anak ini, lalu mengembalikannya kepada ibunya. Fa akhadtuhu wa radadtuhu ila ummihi farabbaituhu wa satartu 'alaiha. Aku mengambil kembali anak ini lalu mengembalikannya kepada ibunya, dan aku sendiri yang memeliharanya dan menutupi aib istriku ini. Lah, amalnya Al-Ma'dawi ini termasuk amal yang disembunyikan, karena beliau menyembunyikan aib yang ada pada istrinya. Istri itu kan berarti kehormatan suami. Ketika suami menyembunyikan aib istrinya karena istrinya adalah kehormatan baginya, ini termasuk amal baik yang disembunyikan. Sebab ada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, yang artinya barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Lah, Fulan Al-Ma'dawi ini yang menyembunyikan aib istrinya, karena istri itu kan kehormatan suami. Ternyata ada seorang laki-laki yang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam mimpi itu Rasulullah menyampaikan bahwa Fulan Al-Ma'dawi ini nantinya akan menemani Rasulullah di dalam surga. Nah, maka pada hikmah yang ke-11 ini, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita bagaimana supaya kita bisa ikhlas ketika melakukan amal, yaitu dengan cara idfin wujudaka fi ardil khumuli, kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara, kita baca dulu syarahnya. Tsumma dzakara, maka nuli nutur sapa musannif, yaitu Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, muga-muga melasi hu ing Imam Ahmad Ibn Athaillah sapa Allah nutur ma ing perkara sifatnya ma yu'inu kang nulungi apa ma nulungi alal ikhlasi ing atase ikhlas, wa yuhassilu lan ngasilaken apa ma ngasilaken hu ing ikhlas. Pada hikmah yang ke-11 ini, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita cara yang bisa menolong kita kepada ikhlas dan cara yang bisa menghasilkan ikhlas. Biqaulihi, kelawan dawe musannif, yaitu dawe Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, dawu'in idfin wujudaka fi ardil khubuli. Maknanya idfin mendema sopo sira. Ini kata-kata kiasan. Wujudaka ing anane sira, wujudaka ing wujude ira. Kuburlah wujudmu fi ardil khumuli ing dalem bumi samar. Kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi.
Ai tegese fil khumuli ing dalem samar. Yang dimaksud samar di sini apa? Imam Abdullah bin Hijazi menerangkan wa huwa utawi al khumul iku adamu syuhrati, ora terkenal. Sifate adamu syuhrati asyabihu kang disrupaaken bil ardi kelawan bumi. Jadi menurut Imam Abdullah bin Hijazi, maknanya kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi, artinya kuburlah keberadaanmu di dalam ketidaktenaran yang diibaratkan seperti bumi. Maksudnya bagaimana ini? Wadafnu wujudika utawi mendem wujudeira, mendem fihi ing dalam al khumul, menguburkan wujudmu di dalam ketidakterkenalan. Maksudnya iku alla tata'abo, yenta ora nandangi sapa sira, ora nandangi asbab syuhrati ing piro-piro sebabe terkenal. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, yang dimaksud menguburkan diri kita ke dalam ketidaktenaran, maksudnya ketika kita melakukan amal, kita jangan melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita dikenali orang lain. Jangan melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita dikenali orang lain. Sebab kalau amal kita dikenali orang lain, ini menyebabkan tidak ikhlas. Gambare bi anta'rido, kelawan yen ta mentoaken sapa sira, kelawan yen ta ngatonaken sapa sira. Kalau maneh disebut kelawan yen ta mentoaken sapa sira nafsaka ing awak dheweke ira. Contohnya sebagaimana kamu memperlihatkan dirimu lil manasibi maring piro-piro pangkat, wa ghairiha lan liyane al manasib, bayane mimma saking barang fihi kang iku ing dalem ma intisyarus siti utawi gumelare sebutan kang bagus. Manane al-siti ku al-ikrul jamilu indan nas. Jadi kata Imam Abdullah bin Hijazi, agar amalmu itu ikhlas, ketika kamu melakukan amal, jangan melakukan sebab-sebab yang menjadikan kamu dikenal orang. Contohnya seperti memperlihatkan amal yang membuat kita disebut-sebut orang lain. Mimma fihi intisyarus syiti, mimma bayane saking barang fihi kang iku ing dalem ma intisyarus syiti utawi gumelare sebutan kang bagus. Tetapi fa'in salahta, maka lamun ngambah sapa sira at-tariqa ing dalan ba'da syuhratika ing dalam sawise terkenale ira. Tetapi kalau kita sudah terlanjur terkenal, lalu kita ingin menempuh jalan menuju Allah, bagaimana sebaiknya? Kita wis terlanjur terkenal, tapi kita ingin menempuh perjalanan supaya bisa wusul kepada Allah, fal wajibu mangka utawi kang wajib alaika ing atase ira
iku at-tawadhu'u, rendah hati. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan sebaiknya rendah hati. Wa alla taro lan yenta ora ningali sapa sira linafsika maring awak dheweke ira, ora ningali maqaman ing kedudukan. Kemudian kamu jangan pernah menganggap dirimu itu punya kedudukan. Wala taro lan ora ningali sapa sira, ora ningali ma ing barang alta kang utawi sira iku fihi ing dalem emak. Bayane minal manasibi saking piro-piro pangkat, wa ghairi halan liyane al manasib, aja ningali syai'an ing sewiji-wiji aliman kang gede. Kemudian kata Imam Ibnu Athaillah, kamu jangan pernah merasa bahwa pangkatmu itu adalah sesuatu yang berarti, sebab pangkat apapun di sisi Allah itu tidak ada artinya. Baltaro balik nekadaken sapa sira, baltaro balik nekadaken sapa sira, nekadaken annal khaira ing setuhune kang bagus iku fi tarkihi ing dalem ninggal emak. Lakin la tatruk, tetapi ne aja ninggal sapa sirahu ing ma illa bi isyarati ustadika, angin kelawan petunjuke gurue ira, au bi idnin atawa kelawan idin ilahiyin kang bangsa pangeran. Tsumma doroba maka nolim dadekaken sapa Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari ndadeaken lidzalika maring mengkono-mengkono dafnu wujudika. Jadi begini, pada hikmah yang ke-11 ini Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita cara supaya kita bisa ikhlas ketika melakukan amal. Caranya adalah idfin wujudaka, kuburlah keberadaanmu. Maksudnya kuburlah amalmu, jangan sampai dilihat orang lain. Ini beliau mengibaratkan seperti mengubur biji. Petani itu ketika menanam, bijinya dikubur ke dalam tanah, maka hasilnya pun sempurna. Lah, sama seperti amal, ketika amal kita sembunyikan, ibaratnya seperti biji yang disembunyikan ke dalam tanah, itu hasilnya juga akan lebih sempurna. Hasilnya itu bisa membawa keikhlasan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Biji yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikubur, itu hasilnya tidak akan sempurna. Umpama ada biji tumbuh tidak dikubur bijinya, biasanya kan ya walaupun tumbuh tapi tidak bisa bertahan lama, malah kadang-kadang keburu ditemukan burung lalu dimakan burung karena tidak ditanam di dalam tanah. Nah, saya mau cerita dulu Doni. Ini saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 karya Imam Al-Ghazali, halaman 399
Di sini ada keterangan waqala ba'du sufiyati kuntu qa'iman ma'a Abi Ubaidin at-Tustari wa huwa yahrutu ardahu ba'dal asri min yaumi Arafah. Famarra bihi ba'du ikhwanihi minal abdali fasarrahu bi syai'in faqala Abu Ubaidin la famarra kas-sahabi yamsahul arda hatta ghaba an aini faqultu li Abi Ubaidin ma qala laka faqala sa'alani an ahujja ma'ahu qultu la qultu fahalla fa'alta qala laisa li fil hajji niyatun wa qad nawaitu an utammima hadhil arda al ashiyata fa akhafu in hajjtu ma'ahu li ajlihi ta'arradtu li maqtillahi ta'ala li anni udkhilu fi amalillahi syai'an ghairahu fayakunu ma ana fihi a'zama indi min sab'ina hajjatan. Maknanya ada seorang sufi pernah menemani Imam Abi Ubaid at-Tustari. Orang sufi ini berdiri bersama Abi Ubaid at-Tustari, seorang ulama, seorang ahli, seorang wali. Lah pada waktu itu Abi Ubaid at-Tustari ini sedang mencangkul tanahnya, wa huwa yahrusu ardahu. Makanya wali itu banyak yang profesinya adalah petani. Jadi wali itu yang profesinya petani banyak, diantaranya Abi Ubaid at-Tustari. Beliau mencangkul tanah. Beliau seorang wali besar, pekerjaannya petani. Makanya Nabi Adam adalah petani, pekerjaannya petani. Beliau mencangkul tanahnya waktu itu ba'dal asri min yaumi Arafah, waktunya setelah asar dari hari Arafah. Nah, ketika Abi Ubaid at-Tustari ini sedang mencangkuli tanahnya setelah asar di hari Arafah, mendadak famarra bihi ba'du ikhwanihi minal abdali. Ada sebagian kawan-kawannya Abi Ubaid at-Tustari dari kalangan wali abdal itu lewat di hadapan Imam Abi Ubaid at-Tustari. Begitu melihat Imam Abi Ubaid at-Tustari sedang mencangkul tanah, kawan-kawannya dari kalangan wali abdal ini lalu membisikkan sesuatu kepada Abi Ubaid. Entah apa yang dibisikkan. Lalu Abu Ubaid menjawab, tidak. Setelah Abu Ubaid menjawab tidak, kawan-kawannya itu pun kemudian pergi dan hilang dari pandangan mataku. Faqultu li Abi Ubaid, aku lalu bertanya kepada Abi Ubaid, ma qala laka? Maaf Imam Abu Ubaid at-Tustari, apa sih yang dikatakan kawan-kawanmu itu kepadamu? Imam Abu Ubaid lalu menjawab, kawan-kawanku itu sa'alani an ahujja ma'ahu. Ia meminta kepadaku agar aku melakukan haji bersamanya. Jadi kawanku mengajakku untuk haji bersama dirinya. Lalu aku jawab, tidak. Loh, fahalla fa'alta, mengapa engkau tidak melakukannya? Kan baik, diajak haji kan baik, Doni. Lah, mengapa engkau tidak melakukannya? Jawabannya Abi Ubaid at-Tustari, laisani fil hajji niyatun. Sebab saat ini aku tidak ada niat untuk melakukan haji.
saat ini aku tidak berniat melakukan haji. Sebab apa? Sebab waqad nawaitu an utammima hadhil ardo al asyiyata. Sebab sore ini saya sudah berniat ingin menyempurnakan pekerjaan saya, ingin merampungkan pekerjaan saya, yaitu mencangkul tanah. Nah, jika aku berangkat haji bersamanya, fa'akhafu in hajjatu ma'ahu li ajrihi. Jika aku berangkat haji bersamanya, aku takut hajiku itu karena dirinya. Lah seumpama saya berangkat haji, berarti kan haji saya itu karena dia. Nah, yang aku takutkan hajiku itu karena dia. Lah kalau hajiku karena dia, berarti ta'arradtu li maqtillahi ta'ala, berarti aku menampakkan diri pada murkanya Allah. Sebab apa? Kata beliau, li anni udkhilu fi amalillahi syai'an ghairahu. Sebab berarti saya memasukkan sesuatu yang lain ke dalam amal kepada Allah. Kan berarti haji saya itu tidak ikhlas karena saya memasukkan sesuatu yang lain ke dalam amal kepada Allah. Lah dengan demikian fayakunu ma'ana fihi a'zama indi min sab'ina hajjatan. Niatku merampungkan mencangkul tanah ini menurut saya lebih besar pahalanya daripada 70 haji. Ini saking hati-hatinya Imam Abi Ubaid At-Tustari dalam melakukan amal. Ini masih berkaitan dengan masalah ikhlas soalnya. Jadi kata Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari, fama maka utawi barang nabata kang cukul apa ma bayane minal habbi saking biji, cukul mimma saking barang lam yudfan kang ora dipendem apa ma iku layatimu ora sempurna apa nitajuhu buahema. Sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak dikubur ke dalam tanah, ini hasilnya tidak akan sempurna, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, idfin wujudaka, kuburlah dirimu, kuburlah keberadaanmu di dalam bumi yang tersembunyi. Maksudnya ketika melakukan amal, usahakan jangan dilihat orang lain, sebab itu bisa menghasilkan ikhlas, kata beliau. Tidak seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji yang tidak dikubur, hasilnya tidak sempurna. Bal yakhruju balik metu apa ma oleh metu dhaifan hale lemah, musfarron tur hale kuning. Biji kalau tidak dikubur ini walaupun tumbuh, tapi tumbuhnya itu dalam kondisi lemah, tumbuhnya bisa mudah menguning. Layun tafau ora bisa dialap manfaat opo bihi kelawan ma al intifa'a kelawan ngalap manfaat atta makan sempurna. Ini para petani lebih paham. Wa idza lam yambut lan ing dalem nalikane ora cukul apa ma, ketika biji yang tidak dikubur itu tidak tumbuh, jadi fal ghalibu maka utawi umume iku ayal takito yen tanemu hu ing ma apa at-tairu manuk. Seumpama biji itu tidak tumbuh, umumnya biji ini akan ditemukan burung.
Akibatnya apa? Akibatnya ya tidak bermanfaat biji itu. Fala yuntafa'u, maka ora bisa dialap manfaat opo bihi kelawan emak. Wa aidon lan halemanik, aidon halemanik. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono al-habbi as-saliku utawi wong kang ngambah. Demikian pula orang yang sedang menempuh perjalanan menuju wusul kepada Allah. As-salik itu artinya orang yang menempuh perjalanan supaya bisa wusul kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang zahir maupun batin, tujuannya ingin bisa wusul kepada Allah. Nah, ini berarti as-salik ini orang yang masih dalam proses doni, durung mateng, durung ma'rifat, masih dalam proses perjalanan menuju ma'rifat, berarti masih proses. As-saliku utawi wong kang ngambah iku ida ta'ato ing dalem nalikane nandangi sapa as-salik, nandangi asbab syuhrati ing piro-piro sebabe terkenal. Begitu pula kata Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Hikam ini, begitu pula orang yang masih tingkatan salik, berarti kan masih dalam proses menuju ma'rifat. Ketika pada awal perjalanannya dia sudah melakukan sebab-sebab yang membuatnya menjadi terkenal, fi bidayatihi ing dalam kawitane as-salik, kata Imam Abdullah bin Hijazi, seseorang yang masih tingkatan salik berarti masih dalam proses menuju ma'rifat. Ketika pada permulaannya sudah melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan dirinya terkenal, Allah maka setitik opo ayyufliha yenta bahagia sopo as-salik fi nihayatihi ing dalem pungkasane as-salik. Itu biasanya pada penghabisannya jarang yang berbahagia, jarang yang happy ending, Doni. Jarang yang happy ending. Dari orang yang masih tingkatan salik berarti kan masih proses menuju ma'rifat, tapi dalam awal perjalanannya sudah melakukan sebab-sebab yang membuat dirinya jadi terkenal. Ini kata Imam Abdullah bin Hijazi, penghabisannya jarang yang bahagia, jarang yang happy ending, karena masih tingkatan salik, masih proses loh. Berbeda dengan menyembunyikan amal. Dengan menyembunyikan amal ini bisa mencapai makom ikhlas. Ini artinya wa biqadri tahaqquqihi, lan kelawan wa biqadri tahaqquqihi, lan kelawan ukuran dadi nyatane as-salik, dadi nyata biwasfil khumuli, kelawan sifate nyamar. Berbeda jika ia menyembunyikan amal-amalnya supaya tidak dilihat orang lain. Ya tahaqququ dadi nyata lahu kadue as-salik apa maqamul ikhlasi, maqam ikhlas. Jadi Imam Abdullah bin Hijazi menggambarkan orang yang masih dalam proses menuju wusul kepada Allah, jika pada permulaannya saja sudah melakukan sebab-sebab yang membuatnya bisa terkenal, itu biasanya pada penghabisannya itu jarang yang berbahagia, jarang yang happy ending. Berbeda jika pada permulaannya dia selalu menyembunyikan amal-amal baiknya, maka itu bisa mencapai maqamul ikhlas,
dia bisa ikhlas ketika melakukan amal. Jadi fama baniyu amrihi mangka utawi kang dijenengaken perkarane as-salik, sesuatu yang harus dibangun oleh as-salik fil ibtidai dalam kawitan iku alal firori ing atase melayu minal khalqi saking makhluk. Jadi seharusnya seorang yang masih dalam proses menuju wusul itu lari dari makhluk. Wa ikhmalid dzikri lan nyamaraken sebutan, tidak ingin disebut-sebut oleh orang lain. Wa adamu tadi iku alal firori ing atase mlayu minal khalqi saking makhluk, wa ikhmalid dzikri lan nyamaraken sebutan, wa adami hubbi syuhrati lan ora anane demen terkenal, karena masih tingkatan salik, masih dalam proses, jangan ingin terkenal dulu. Ini maksudnya ketika melakukan amal-amal yang baik, lebih baik lari dari makhluk lalu menyembunyikan amalnya dan tidak senang terkenal. Hatta ida faniyat sehingga ing dalem nalikane entek apa ausofuhu pira-pira sifate as-salik wa baqiya bi rabbih wa baqiya lan tetep sapa as-salik bi rabbih kelawan pangerane as-salik. Kalau seseorang yang masih tingkatan suluk berarti masih dalam proses menuju wusul, dia menyembunyikan amalnya, tidak memperlihatkan amal-amalnya. Wa baqiyalan tetap sopo as-salik bi rabbih kelawan pangerane as-salik. Jawabe ida kana maka ana sopo as-salik, kana maka ana sopo as-salik, ana iku ma'a maulahu sertane Allah kang dadi bendarane as-salik. Maka orang yang masih menempuh perjalanan menuju Allah ini, dia akan selalu bersama Allah. Insya'a lamun kersa sapa Allah azharo maka mertelaaken sapa Allah hu ing as-salik. Karena selalu bersama Allah, maka terserah Allah. Jika Allah akan memperlihatkan menjadi orang terkenal, yaitu kehendaknya Allah. Wa insya'a lan lamun ngersakaken sapa Allah akhfa makanya maraken sapa Allah hu ing as-salik. Dan jika Allah menghendaki, bisa saja Allah tetap menyembunyikannya hingga tidak ada orang lain yang mengetahui amalnya. Seperti tadi apa yang dialami oleh Fulan al-Ma'dawi tadi. Qala dawu sapa sayyidi Abul Abbasi, sapa sayyidi bendara ingsun Abul Abbasi rupane Syekh Abul Abbas qaddasallahu sirrahu, qaddasa muga-muga bersihaken sapa Allah sirrahu ing mata hatine sayyidi Abul Abbas, dawu ing man utawi sing sapane wong iku ahabba demen sapa man demen az-zuhura ing pertela. Barang siapa yang senang dikenal orang, fahuwa maka utawi man iku abdul zuhuri hambane pertela, berarti dia adalah hambanya terkenal. Demikian pula waman utawi sin sapane wong iku habba demen sapa man al khulafa ing pira-pira khalifah. Demikian pula seseorang yang mencintai para khalifah, para pejabat-pejabat, fahuwa mangka utawi man iku abdul khulafai berarti hambae pira-pira khalifah, berarti dia adalah hambanya pejabat. Karena senang berdekatan dengan para pejabat, berarti dia adalah hambanya para pejabat, senenge berdekatan dengan pejabat. Waman utawi sing sapane wong iku kana ana sapa man ana iku abadallahi
hamba Allah. Tetapi barang siapa yang menjadi hambanya Allah, fasawaun maka iku pada alaihi ingatase man pada adharo utawi mertelaaken sapa Allahu iman au akhfa atawa nyamaraken sapa Allahu iman. Jadi pada hikmah yang ke-11 ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari memberikan cara kepada kita bagaimana supaya kita bisa ikhlas ketika melakukan amal. Kata beliau, idfin wujudaka fi ardil qubul, sembunyikan amalmu biar tidak dilihat orang. Ini adalah cara bagaimana kita bisa ikhlas ketika melakukan amal. Semoga ini membawa barokah bagi kita semua, membawa manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bishawab.